Salam, selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada pada malam ini. Saya sampaikan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia, Tuhan Allah yang kita puji dan sembah dan kita agungkan di atas segala sesuatunya. Senang pada malam ini, saya, Brother Itok Rumbayan, kembali bisa mengudara untuk berbagi akan firman Tuhan, yaitu adalah makanan rohani pada waktunya, firman pada zaman ini, yaitu firman yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan, memanggil, mendandani akan mempelai wanitanya untuk siap bagi kedatangan sang mempelai pria, pertemuan di udara. Dan saya berharap bahwa materi-materi yang sudah saya sampaikan di dalam beberapa minggu ini selama 6 kali, maka saya berharap para pendengar bisa memahami dan bisa semakin merenungkan bahwa tujuan akhir daripada kehidupan kita di muka bumi ini bukan lain adalah bahwa kita akan masuk ke dalam janji yang sudah Tuhan sediakan, yang dituliskan di dalam Alkitabnya, yaitu janji bahwa akan ada pengubahan tubuh, janji akan adanya pertemuan di udara dengan anak Allah, dengan mempelai pria, janji akan kita dibawa masuk ke dalam sebuah pernikahan bersama dengan Kristus, dan Kristus adalah firman itu sendiri. Janji untuk kita dibawa masuk bagi mereka yang menang, yaitu adalah perjamuan kawin malam anak domba Allah. Janji bahwa setelah itu mereka yang menang, mereka yang sudah duduk di tahta bersama-sama dengan Kristus, maka mereka akan memerintah selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun di bumi, dan kita akan duduk juga sebagai hakim-hakim untuk menghakimi dunia, dan juga kita akan dibawa masuk untuk hidup selama-lamanya di dalam kekekalan sebagaimana Allah kita adalah Allah yang kekal. Haleluya, yaitu masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Oh, glory Jesus. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus dan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, yaitu mereka yang sudah menang di setiap zaman, dan tidak akan ada lagi perpisahan di sana. Haleluya. Dan saya berharap semua pendengar dimanapun saudara-saudari berada, semakin merenungkan dan menguji dan memeriksa kerohanian kita masing-masing. Apakah kita sungguh sudah layak sebagai orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, ataukah kita masih hidup seperti orang-orang dunia tapi mengaku Kristen? Maka selayaknya lah pada saat ini kita mau mempersembahkan kehidupan kita lebih lagi kepada Tuhan kita, karena kita hanya hidup hanya sekali, dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menghidupi firman-Nya oleh pertolongan Roh Kudus, dan hidup kita berkenan bagi Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Baik, malam ini kita akan lanjutkan kembali akan pembahasan kita, materi kita, yang mana saya akan berbicara tentang benih yang dihidupkan, dan saya akan berbicara ini dalam beberapa sesi ke depan. Yaitu saya mengundang akan saudara-saudari semuanya, para pendengar, kalau ada Alkitab di depan saudara, silakan saudara membuka bersama-sama dengan saya. Kita akan membuka di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-50. Dan sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, ucap syukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan hari ini untuk kami bisa mengudara dan berbagi akan firman-Mu Tuhan Yesus, khususnya akan firman pesan di zaman ini Tuhan, yang Engkau peruntukkan hanya bagi mereka yang hidup di akhir zaman, untuk memanggil dan mengumpulkan dan menyempurnakan akan mempelai wanitamu, orang-orang pilihanmu yang sudah Engkau pilih tetapkan sebelum dasar dunia ada, di mana Engkau sudah mati bagi mereka sebelum dunia ada, karena Engkau tahu Tuhan Yesus bahwa kami akan dibawa kembali untuk kembali mendapatkan pendamaian oleh darah-Mu setelah kejatuhan di Taman Eden, untuk kami dibawa masuk kembali, untuk kami mengenal dari mana kami berasal dan kemana kami akan pergi. Haleluya. Dan untuk kami benar-benar menyatu dengan Engkau di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Haleluya. Di muka bumi ini Tuhan, yaitu menikah. Menikah artinya adalah menyatu dengan firman-Mu itu sendiri Tuhan. Haleluya, sebab Engkau adalah firman, dan pada mulanya Engkau adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga suara ini bisa terdengar sampai ke wilayah jangkauan anugerah Bonapasogi Tuhan, dan kiranya banyak pendengar yang akan mendengar pada malam ini Tuhan, dan untuk malam-malam yang selanjutnya, pada minggu-minggu ke depan. Dan kiranya Tuhan, suara yang kecil ini Tuhan Yesus, yang boleh Engkau pakai oleh kasih karunia-Mu, bisa terdengar, dan domba-Mu mendengarkan suara-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan akan pemberitaan firman-Mu pada saat malam ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mau mendengarkan dan membuka hati kami untuk supaya benih firman-Mu Kau taburkan ke dalam hati kami dan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya, kami mohonkan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita buka ayat firman kita di Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan yang asli dikatakan bahwa firman-Mu menghidupkan aku. Yohanes 5 ayat 21, saya bacakan. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes pasal 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan sebelum saya akan meneruskan untuk menjelaskan, saya ingatkan kembali bagi saudara yang ingin menghubungi kami, silakan menghubungi di nomor 0813 97 97 18 33 17 atau di nomor 0812 60 22 22 89 93. Saudara bisa menghubungi kami kapan saja saudara mau, lewat SMS atau menelepon langsung. Kalau ada yang butuh didoakan, kami akan mendoakan saudara-saudari, dan kiranya Tuhan menjawab doa-doa saudara-saudari semuanya. Dan terlebih, permohonan yang saudara sampaikan adalah tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita, menguatkan jiwa kita, dan menyempurnakan dan memberikan pembaharuan di dalam kehidupan kita oleh firman-Nya. Dan kalau saudara-saudari rindu untuk memperoleh pelayanan lebih lanjut lagi, baik di dalam pertemuan-pertemuan seperti seminar-seminar ataupun pelayanan-pelayanan pengajaran Alkitab, Bible Study, silakan menghubungi kami, dan kita akan berdoa supaya kiranya Tuhan akan membuka jalan untuk kami bisa bertemu dengan Anda semuanya. Baik, saya berbicara tentang benih yang dihidupkan. Dan kita sudah membaca di kitab Mazmur, baik juga di kitab Yohanes pasal 5 dan di Yohanes pasal 6, bahwa firman Allah itulah yang menghidupkan kita. Dan Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dan kalau saudara perhatikan, Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, maka tidak semua akan dihidupkan oleh Anak. Dan Anak adalah firman Allah itu sendiri. Dan oleh rohnya, di Yohanes 6 tadi, maka roh memberi hidup itu sendiri. Mereka yang dihidupkan oleh firman, maka roh datang ke dalam orang tersebut dan diam di dalam orang tersebut, dan orang itu akan memperoleh sebuah pembaharuan
karena Roh akan memimpin dia kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang benih yang dihidupkan, maka mari kita melihat lebih dahulu tentang bagaimana Allah menciptakan bumi ini dan bagaimana benih-benih yang ada di bumi ini bisa bertumbuh atau dihidupkan. Dan kita harus tahu bahwa yang natural atau yang jasmani itu menggambarkan yang rohani. Sekali lagi saya katakan, yang jasmania, yang alami menggambarkan yang rohani. Dan sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Tuhan akan membangkitkan atau menghidupkan benih-benihnya, yaitu keturunannya atau anak-anaknya, mereka yang berasal dari Allah, yang hidup di setiap zaman, maka kita harus melihat pola yang sama sebagaimana Allah pada awal mulanya menumbuhkan atau memberikan kehidupan atau menghidupkan benih-benih yang fana, yang jasmania, yang Tuhan sudah taruh di bumi. Kita bisa melihat di Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan, dan kitab Kejadian adalah kitab permulaan atau kitab benih. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara melihat di sana, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi kosong, belum berbentuk dan gelap gulita. Kemudian firman Allah datang dan berkata, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan sebelum Allah menciptakan terang itu sendiri, maka Tuhan sudah menaruh akan benih-benihnya, atau tepatnya sebelum terang itu datang, maka Tuhan sudah menaruh benih-benihnya di bumi. Apa yang dimaksud benih-benih ini adalah benih-benih atau biji-biji tumbuh-tumbuhan seperti pohon rambutan, mangga, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Semuanya dulunya berasal atau di dalam bentuk benih atau biji. Dan semuanya ada di bumi, Tuhan sudah taruh di situ. Tapi bumi dikatakan masih ditutupi oleh air, masih diliputi dengan kegelapan. Dan kemudian Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di Yohanes pasal 6 tadi yang sudah kita baca, maka Roh Allah yang memberikan hidup kepada benih-benih tersebut. Dan bagaimana cara Tuhan menghidupkan benih-benih tersebut? Maka Tuhan berfirman, Roh Allah berfirman dan berkata, jadilah terang. Dan kemudian Alkitab katakan, lalu terang itu pun jadi. Apa yang dimaui Tuhan di sini adalah bahwa benih hanya bisa hidup, benih hanya bisa bertumbuh, benih hanya bisa muncul kalau terang ada. Amin. Kalau cahaya ada. Dan ketika matahari tercipta dan dialah terang itu bagi bumi untuk mendatangkan kehidupan, maka ketika cahaya matahari menerpa akan bumi ini, maka cahaya matahari yang sangat panas itu melelehkan air yang menutupi bumi, yang pada waktu itu adalah bumi ditutupi dengan gumpalan-gumpalan es. Maka cahaya matahari menerpa akan gumpalan-gumpalan es ini, melelehkan gumpalan-gumpalan es ini, dan memisahkan air dengan daratan. Dan sinar matahari bukan hanya memisahkan daratan dan melelehkan gumpalan-gumpalan es,
tapi matahari juga memudarkan kegelapan. Amin. Matahari memudarkan kegelapan. Matahari memisahkan antara gelap dan terang. Amin. Dan benih-benih yang ada di daratan, yang sebelumnya ditutupi oleh air itu, maka dengan datangnya terang, maka terang cahaya tersebut menghidupkan akan benih-benih tersebut. Maka dengan terkenanya benih itu oleh terang tersebut, cahaya matahari, maka muncullah pohon mangga, muncullah pohon rambutan, muncullah pohon jeruk, muncullah pohon-pohon buah-buahan yang lain. Haleluya. Begitulah caranya Tuhan menumbuhkan atau menghidupkan benih-benih yang alamiah itu, yang sebelumnya ditutupi oleh air, yang sebelumnya diliputi oleh kegelapan. Maka dengan datangnya terang, terang memisahkan kegelapan, dan maka terang juga mendatangkan kehidupan bagi benih-benih tersebut. Benih-benih ini sebelumnya membusuk dan mati di dalam tanah. Dengan kata lain, benih harus ditanam lebih dahulu ke dalam tanah. Dia harus mati dan dia harus membusuk, tapi di dalam benih itu ada kehidupan. Dan kehidupan yang di dalam benih itu tidak bisa muncul, belum bisa dihidupkan jika terang belum datang. Dan sekarang terang datang, maka kehidupan yang ada di dalam benih yang sudah mati dan busuk itu, maka kehidupan itu memunculkan dirinya. Haleluya. Dan dikatakan bahwa di Kejadian 1 ayat yang ke-11, saudara perhatikan akan hukum tentang benih. Tuhan sudah menaruh hukumnya pada saat penciptaan, hukum tentang benih. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan menghasilkan buah menurut jenisnya sendiri, yang punya benih di dalam dirinya. Itu adalah terjemahan yang asli dari Alkitab versi King James bahasa Inggris. Saya ulangi, hendaklah segala jenis pohon buah-buahan menghasilkan buah menurut jenisnya sendiri, yang punya benih di dalam dirinya. Perhatikan hukumnya Tuhan. Menurut jenisnya sendiri, yang punya benih di dalam dirinya, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kehidupan apa yang ada di dalam benih itu akan memunculkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, biji atau benih yang sudah Tuhan tanamkan di dalam tanah, di bumi, dan yang untuk sementara waktu benih-benih itu mati dan busuk, diliputi air, maka ketika terang datang, maka benih-benih itu memunculkan dirinya sesuai dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Kalau dia adalah biji semangka, maka dia akan menghasilkan buah semangka. Kalau dia adalah biji rambutan, maka dia akan menghasilkan pohon rambutan dan akan menghasilkan buah rambutan, dan seterusnya. Itulah hukumnya Tuhan. Sebagaimana biji yang sudah ditanam sendiri oleh Allah, maka itu akan menghasilkan menurut atau sesuai dengan jenisnya sendiri. Dan tidak ada persilangan, tidak ada hibrida di sana. Semuanya adalah biji benih yang asli. Tapi di zaman kita dikenal dengan zaman persilangan. Semua biji-bijian, hampir semua jenis biji-bijian yang ada di muka bumi sudah tidak asli lagi, karena sudah disilangkan antara satu biji dengan biji yang lain, dikawinkan antara satu biji dengan biji yang lain, dan menghasilkan buah yang adalah buah persilangan. Nah, kalau seorang petani ingin mendapatkan panen buah-buahan, maka dia terlebih dahulu harus menanam benihnya ke dalam tanah. Dan sebagaimana benih yang ditanam ke dalam tanah, maka kalau benih itu adalah semangka, maka panenannya pun akan semangka. Saudara perhatikan akan
hukum Tuhan tentang benih dan perkembangbiakannya. Sebab kita akan berbicara tentang bahwa firman adalah benih. Firman Tuhan adalah benih. Kita baca di Lukas 8 ayat yang ke-11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Saudara paham sekarang? Benih itu ialah firman Allah. Jadi sebagaimana Tuhan menumbuhkan atau menghidupkan benih-benih secara jasmaniahnya atau secara alamiahnya pada hari penciptaan, yaitu dengan Tuhan mendatangkan terang. Haleluya. Mendatangkan terang ke atas muka bumi, haleluya, maka terang itu akan memisahkan kegelapan. Terang itu akan mendatangkan kehidupan untuk memunculkan akan benih-benih yang Tuhan sudah tanam ke bumi yang sebelumnya ditutupi oleh es, oleh air, dan yang mana benih-benih itu menjadi mati dan busuk. Tapi ketika terang datang, terang memisahkan gelap dan terang, terang mendatangkan kehidupan, terang memisahkan daratan dan air, maka ketika benih-benih tadi mendapatkan terpaan sinar matahari, maka benih-benih itu memunculkan dirinya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan jika dikatakan bahwa benih itu ialah firman Allah juga, maka kita harus berpikir sekarang tentang hal yang rohaniah. Benih itu ialah firman Allah. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Kita baca di Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu sudah ada bersama dengan Allah, dan firman itulah juga yang menciptakan alam semesta ini. Jelas sekarang? Firman itu adalah Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta, bumi dan surga? Allah itu sendiri. Oleh firman-Nya. Dan Roh Allah datang untuk menghidupkan firman-Nya. Dan Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Amen. Dan sebagaimana hukum tentang benih dan bagaimana Tuhan menghidupkan benih itu, maka kita akan melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu Dia dijadikan manusia. Dia yang adalah firman menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri di dalam rupa manusia. Maka hukum yang sama akan berlaku juga. Sebab Yesus yang adalah firman tidak bisa menyangkali atau membantah firman-Nya. Dan saya sudah menjelaskan pada minggu yang sebelumnya bahwa firman Allah adalah pondasi yang benar. Bahwa firman Allah adalah mutlak dan absolut. Alkitab ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Dan bahwa hanya Allah sendiri oleh Roh-Nya yang mengucapkan firman-Nya lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, bahkan lewat Tuhan Yesus sebagai nabi di atas segala nabi. Dan Roh Allah itu juga yang berkewajiban untuk menghidupkan firman yang sudah diucapkan tadi dan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Roh Allah juga yang akan memberikan penafsiran, karena Dialah yang mengucapkan firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang berhak menafsirkan firman-Nya jikalau bukan Roh Allah, Roh Kristus itu sendiri. Haleluya. Dan sekarang kita melihat bahwa firman itu menjadi daging manusia. Maka kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi adalah untuk melakukan penebusan bagi orang-orang yang dikasihinya. Ingat dikatakan di Yohanes pasal 5 pembacaan yang di atas bahwa anak menghidupkan barang siapa yang Dia kasih, yang Dia kehendaki. Amin. Dan firman Allah itulah yang menghidupkan akan orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia ada. Dan Yesus melayani
dan kemudian Yesus mati di atas kayu salib, dan Yesus, benih adalah firman, dan Yesus yang adalah firman, maka firman itu pun harus ditanam ke dalam tanah. Yesus dimasukkan ke dalam kubur, amin, haleluya. Maka prinsip pola yang sama, sebagaimana benih harus mati dan membusuk, maka pada hari yang ketiga, benih itu dihidupkan oleh Roh, haleluya. Benih itu dihidupkan oleh Roh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dirinya, dia yang adalah biji, dia yang adalah benih. Dia katakan di Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amen. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Amen. Setiap biji yang akan hidup harus mati dan busuk lebih dahulu, dan harus masuk ke dalam tanah untuk menghasilkan dirinya kembali, untuk membuat dirinya dimunculkan kembali, dan untuk menghasilkan banyak buah. Amen. Pola dan prinsip yang sama seperti yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kitab Kejadian pada awal mula penciptaan. Maka Yesus yang adalah firman, dan firman adalah benih, dan Yesus adalah Allah itu sendiri dalam rupa manusia. Melalui kematiannya, dia dikuburkan, dia masuk ke dalam tanah. Biji gandum itu harus mati, biji gandum itu harus membusuk di sana, haleluya. Dan pada hari yang ketiga, Roh Allah, amin, Roh yang sama yang sudah menghidupkan benih-benih di Kejadian 1, maka Roh Allah yang sama mendatangkan terang firman itu sendiri dan menghidupkan akan benih gandum tersebut, firman yang menjadi manusia itu, haleluya. Roh yang menghidupkan, amin. Dan kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa Allah adalah terang dan Allah adalah roh. Jadi roh adalah terang itu sendiri, amin. Dan firman-Nya adalah terang itu sendiri, karena sudah ada firman yang menubuatkan tentang kebangkitan Yesus, anak domba Allah itu. Amin. Maka Tuhan menggenapkan, menghidupkan akan firman itu, dan ketika firman itu dimanifestasikan di zamannya, haleluya, ketika firman itu digenapkan di zamannya, seperti yang sudah diucapkan oleh Nabi Ayub di kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25, oleh ilham Roh Allah itu sendiri, maka Ayub berkata, ayat 25, Ayub 19, tetapi aku tahu penebusku hidup, amen, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Jelas, saudara? Yesus yang menjadi firman itu sendiri, atau firman yang menjadi daging yang bernama Yesus itu harus mati dan harus masuk ke dalam tanah, karena dia menyerupakan dirinya dengan biji gandum. Tapi nabinya sudah melihat bahwa Yesus tidak akan mati, tapi Yesus akan dibangkitkan, Yesus akan dihidupkan, sebab dia adalah benih, dan benih itu ialah firman Allah. Ayub berkata, penebusku hidup. Maka Roh Allah yang sama yang sudah datang kepada Ayub, maka Roh Allah yang sama menggenapkan akan perkataan Ayub ini. Tiba waktunya, seperti yang dikatakan Yesus sendiri, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Maka Roh datang bersama dengan firman yang sudah diucapkan oleh nabi-nabinya, dihidupkan, amin, untuk menghidupkan akan benih yang sudah masuk ke dalam kubur tersebut, di mana benih itu membutuhkan terang firman untuk bisa
dimunculkan untuk bisa dihidupkan. Haleluya. Maka prinsip pola yang sama tetap berlaku, saudara. Untuk menumbuhkan dan menghidupkan benih-benih itu, maka dibutuhkan cahaya, terang, sinar, sang surya, dan matahari itu sendiri bukan lain adalah Yesus, firman Allah itu sendiri, dan Roh Allah datang bersama-sama dengan firman Tuhan, terang untuk menghidupkan benih tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita seperti yang dia katakan di Roma 8 ayat yang ke-11. Amen. Roma 8 ayat ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amen. Jadi roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dijanjikan bahwa jika roh yang sama, roh Kristus itu diam di dalam tubuhmu, maka roh Kristus itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang sebelumnya selalu ingin memberontak firman Tuhan, tubuh kita yang selalu ingin tidak percaya kepada firman Tuhan, tubuh kita yang selalu ingin menafsirkan firman Tuhan menurut kehendak sendiri. Tapi jika roh yang sama yang menghidupkan benih biji gandum itu, amin, Yesus Kristus, jika roh itu diam dalam diri saudara, haleluya, maka akan membuat tubuh saudara, membuat pikiran saudara, membuat hati saudara diubahkan untuk percaya hanya kepada firman yang tertulis, amin, untuk percaya kepada penggenapan firman Tuhan seperti yang sudah dan yang akan dan yang sedang dihidupkan oleh roh Allah di zaman di mana kita hidup, yang untuk mempersiapkan orang-orang pilihannya bagi kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Roh yang sama itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, supaya tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Sebab saudara dan saya, jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita berarti adalah keturunan-keturunan Allah, maka kita berarti adalah benih-benih yang berasal dari Allah. Amen. Dan supaya benih-benih ini hidup, maka membutuhkan roh yang sama, mendatangkan terang, amen, mendatangkan firman. Roh yang sama menghidupkan benih-benih yang ada di bumi. Roh yang sama menghidupkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Roh yang sama di zaman ini datang bersama dengan firman yang dijanjikan untuk zaman ini, makanan rohani pada zaman ini, amen. Maka terang dan roh firman itu datang untuk menghidupkan benih-benih yang sudah Tuhan tetapkan dan yang sudah Tuhan tanam di zaman akhir ini. Dan ketika firman, makanan rohani dan roh datang, maka benih-benih itu akan menjadi hidup. Haleluya. Benih-benih itu akan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Dan sebelum saya tunjukkan ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amen. Maka Yesus yang adalah benih itu sendiri dihidupkan oleh roh, dibunuh, mati, busuk, ditanam ke dalam tanah. Haleluya. Maka roh itu menghidupkan benih tersebut, dan Yesus mati, tapi Yesus juga bangkit. Dan sekarang rohnya diberikan ke dalam gerejanya. Haleluya. Dan roh yang sama akan datang di akhir zaman ini untuk menghidupkan akan bagian firman yang sudah dijanjikan di akhir zaman. Bagian firman itu adalah antara lain Lukas 17, Maleakhi 4, ayat yang kelima, Matius 17, janji akan datangnya Nabi Elia,
Wahyu 10 ayat yang ke-7, janji akan datangnya malaikat yang ke-7, haleluya. Wahyu 22, Wahyu 19, untuk mempersiapkan mempelai wanita di akhir zaman. Maka ayat-ayat firman tadi yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, maka Roh datang untuk menghidupkan ayat-ayat firman tersebut, dan yang akan dibawa di akhir zaman. Maka firman yang tertulis datang bersama dengan Roh Allah untuk menghidupkan akan benih-benih yang ada di akhir zaman, haleluya, supaya genap firman Tuhan bahwa akan tampil mempelai wanita yang kudus, yang suci, yang tidak bernoda, yang hidup menurut firman Tuhan, hidup bukan menurut dunia ini, hidup bukan menurut kemauannya sendiri, tapi hidup oleh firman, hidup di dalam iman, haleluya, dan iman di dalam firman Tuhan. Amen. Dan benih-benih tadi, dengan datangnya terang, karena Allah adalah terang di zaman ini, maka benih-benih tadi, saudara dan saya, orang-orang pilihan yang sebelumnya sudah diliputi kegelapan, hidup keduniawian, diliputi oleh kebimbangan, selalu meragukan firman Tuhan, diliputi oleh sistem-sistem buatan manusia, dibelenggu oleh perbudakan manusia, diperbudak oleh dosa dan daging. Maka benih-benih ini yang sudah mati dan busuk dan yang diliputi kegelapan, maka dengan datangnya Sang Surya terang, cahaya supranatural bersama dengan Roh Allah di zaman ini, amen, makanan rohani pada waktunya, maka benih-benih tadi dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amen. Glory. Jika Anda adalah benihnya Tuhan, keturunan yang berasal dari Allah, maka Anda akan dipindahkan dari gelap, maut ke dalam terang, hidup oleh Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus, amen. Dan jika Roh itu diam di dalam Anda, maka Roh itu akan menghidupkan tubuh Anda, sehingga tubuh Anda tidak lagi dipakai sebagai senjata kejahatan, tidak lagi dipakai untuk memperlihatkan kehidupan duniawi, tapi tubuh Anda dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, perkataan Anda akan dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, dipakai untuk memperlihatkan kehidupan Kristus, amen. Dan Kristus adalah firman dari Kejadian sampai Maleaki, haleluya. Maka dengan demikian, hidup saudara akan dilihat oleh dunia bahwa Anda adalah Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus, kita adalah suratan-suratan Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Haleluya. Maka dengan demikian, Andalah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10 ayat 27. Amen. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amen. Dari mana biji rambutan berasal? Dari mana biji pepaya berasal? Dari mana biji semangka berasal? Dari mana biji jeruk berasal? Bukankah dari Allah sendiri? Dan Allah adalah firman itu sendiri. Amen. Dan biji-biji tadi membutuhkan terang untuk bisa hidup, memunculkan akan jenisnya, menghasilkan buah sesuai menurut jenisnya masing-masing. Saudaranya butuh terang, dan Allah adalah terang. Dan jika Anda percaya dengan firman yang digenapkan untuk zaman akhir di mana kita hidup sekarang ini, jika Anda percaya, jika Anda mau mendengarkan,
Jika Anda mau merespon, maka itulah bukti bahwa Anda adalah miliknya Dia sebelum dunia ada. Itulah sebabnya kenapa Anda mengenal dan mau mendengarkan suara firman itu. Amin. Sebab firman adalah gembala kita. Haleluya. Karena Anda dan saya memiliki sifat yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang di surga. Dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mereka mengikut aku. Hidup kita yang dulunya penuh dengan dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan, dikungkung, diperbudak oleh dosa, daging, dan duniawi. Hidup di dalam kegelapan total, berjalan, tinggal di dalam kegelapan, mati dan busuk, terlahir ke bumi sebagai orang berdosa. Oh saudara, namun ketika terang datang, amen, ketika terang datang, Roh Allah datang bersama dengan firman yang diperuntukkan bagi zaman kita, amen, maka ketika firman itu menjadi hidup, yang sebelumnya tertulis di dalam Alkitab sekarang menjadi hidup, maka terang itu akan mendatangkan pemisahan. Saudara dipisahkan dari gelap, masuk ke dalam terang. Anda dipisahkan dari gelap, masuk ke dalam terang. Dan terang mendatangkan kehidupan yang ada di dalam hati saudara. Amen. Maka benih itu akan memunculkan, dan Anda sekarang bukan lagi orang berdosa, tapi adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Jelas saudara? Saya harap penjelasan saya bisa ditangkap dengan cukup jelas. Amen. Nah sekarang, kenapa ada orang-orang yang tidak mau merespon panggilan Allah itu? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan suara gembalanya di zaman ini dan di setiap zaman-zaman yang lain? Dan kenapa mereka menolak berjalan di dalam terang di zamannya dan lebih memilih untuk tinggal di dalam gelap? Ingat, saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang makanan rohani di zamannya atau firman pada zamannya. Itulah sebabnya kenapa mereka menolak. Sebab Yohanes pasal 6 berkata, ayat 37 sampai 39. Yohanes 6 ayat 37 sampai 39. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jelas saudara? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi, kenapa ada orang yang tidak bisa merespon mendengar panggilan Tuhan di zaman ini? Oleh karena memang mereka bukan berasal dari Bapa, dan Bapa tidak pernah memberikan akan mereka kepada anak yang adalah firman, sebab hanya anaklah yang menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang akan dihidupkan. Tidak semua orang akan beroleh akan kasih karunia dari Tuhan. Hanya mereka yang berasal dari Bapa, dan yang Bapa sudah memberikan kepada anak, maka mereka akan datang kepada anak, kepada firman. Firman yang mana? Firman pada zamannya. Makanan rohani pada zamannya. Firman yang diperuntukkan hanya untuk zaman kita. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, Maleakhi 4 ayat 5, Matius 17 ayat 11, Lukas 17 ayat 26 sampai 30, Matius 24 ayat 37, Wahyu 10 ayat 7. Maka firman-firman yang saya sebutkan tadi dan yang masih banyak lagi, itu hanya akan digenapkan di zaman akhir ini dan tidak diperuntukkan untuk zaman-zaman yang lain. Dan kalau ayat-ayat tadi sudah digenapkan di zaman akhir ini, maka itulah yang disebut dengan makanan rohani pada waktunya. Maka itulah yang disebut dengan
berjalan di dalam terang. Artinya, jika Anda mendengarkan suara firman yang digenapkan di zaman ini, Anda percaya, Anda merespon, maka Anda sedang berjalan di dalam terang. Sudah pindah dari gelap maut kepada terang. Sebab terang, roh datang untuk mendatangkan pemisahan dari dunia, dari dosa, dari kedagingan, dari kebimbangan, dari ketidakpercayaan akan firman Tuhan, dari semua belenggu perbudakan setan, dan memisahkan benih-benihnya Tuhan dari yang dulunya dicengkram, dipegang oleh, dikuasai oleh si iblis dan roh-roh jahat, maka sekarang dipindahkan, dilepaskan dari semuanya itu, dan yang sekarang dipegang oleh tangan Allah yang perkasa, dan yang sekarang dikuasai oleh Roh Kudus, dan yang sekarang tinggal di dalam hadirat Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan berjalan di dalam terang. Amen. Hal yang sama, kita akan dibawa kembali kepada dari mana kita berasal dari sejak mulanya. Kita berasal dari Allah yang adalah firman, maka kita akan kembali kepada firman. Itulah sebabnya kita mengasihi Allah, kita mau menuruti firman-Nya, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita mau menghidupi firman-Nya dengan pertolongan Roh Allah. Haleluya. Kita dibawa kembali kepada firman-Nya yang sepenuhnya, sebab Roh datang untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amen. Hal yang sama seperti halnya setetes embun. Saudara lihat, saudara tahu tentang embun kan? Embun adalah setetes air yang turun pada waktu malam hari, maka dia dingin, dia menggigil kedinginan. Oh saudara, tapi apa yang diharapkan oleh embun ini adalah ketika malam berjalan, malam berlalu, haleluya, maka embun menantikan datangnya, terbitnya matahari. Haleluya. Dan ketika matahari terbit dan memunculkan cahaya sinarnya, amen, pada waktu fajar menyingsing, amen, maka bersukacitalah embun-embun tadi. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka tahu tiba waktunya embun-embun tadi akan kembali ke tempat dari mana dia berasal. Sebab cahaya sinar matahari akan membuat embun-embun tadi menguap dan kembali kepada dari mana dia berasal. Maka hal yang sama yang dinantikan oleh benih-benih yang ada di bumi adalah terpaan cahaya sang surya sinar matahari untuk menghidupkan kehidupan yang ada di dalam dirinya, menghasilkan pohon mangga, menghasilkan pohon rambutan, menghasilkan pohon jeruk. Maka prinsip dan pola yang sama yang dinantikan oleh anak-anak Allah adalah munculnya, datangnya terang firman. Sebab Allah adalah terang, terang firman di zaman di mana kita hidup. Haleluya. Maka ketika terang firman datang, amen, akan membuat kita mengenali siapa diri kita, bahwa saya bukanlah warga negara dunia ini, saya adalah anak-anak Allah, warga negara kerajaan surga. Amen. Oleh terang itu kita dibuat tahu siapa diri kita. Saya adalah benih-benih keturunan ilahi. Itu sebabnya saya tidak ingin lagi melakukan dosa, tidak ingin lagi tidak percaya kepada firman-Nya, tapi saya ingin mendengarkan suara firman-Nya, saya ingin hidup oleh firman-Nya, saya ingin dipimpin oleh Roh-Nya. Maka biarlah firman Tuhan memenuhi hati saya. Karena saya tahu bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah benih ilahi yang berasal dari Allah sebelum dunia ada. Untuk sementara waktu saya masuk ke dalam dunia, lahir dari ibu saya, lahir ke dunia sebagai orang berdosa, tapi ketika terang datang, haleluya, sama seperti embun, hati saya bergejolak, hati saya bergairah, hati saya bersukacita.
hati setiap benih anak-anak Allah bersukacita, berglori, haleluya, demi datangnya sang sinar, terang firman di zaman ini, untuk membawa kita kembali kepada dari mana kita berasal. Amen. Glory. Saya berharap saudara bisa melihat akan kebenaran firman ini. Sangat indah demi kita melihat saudara, bahwa Tuhan di akhir zaman menjanjikan untuk menggenapkan bagian firman tertentu yang ada di perjanjian lama, yang ada di perjanjian baru, untuk digenapkan di zaman akhir ini sebelum Kristus Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk mengambil mempelai wanitanya dari bumi ini, untuk diubahkan tubuhnya dalam sekejap mata, untuk dibawa naik dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah, meninggalkan semua dosa, dan di dalam kehidupan yang nanti, amin, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi TBC, tidak ada lagi katarak, tidak ada lagi bisu, tuli, lumpuh, stroke, jantung, sakit, tidak ada lagi darah tinggi, darah rendah, semuanya sempurna dan indah adanya. Amin. Karena Tuhan sudah berjanji, dan janjinya adalah ya dan amin, dan Tuhan setia dengan janjinya. Dan tadi sudah kita baca di dalam firman-Nya bahwa janji firman Tuhan itulah yang menghidupkan benih-benih yang ada di akhir zaman dan di setiap zaman. Tuhan menjanjikan akan pengubahan tubuh, karena tubuh yang sekarang kita pakai, hidupi ini adalah tubuh yang sudah berdosa. Tubuh ini tidak layak masuk ke dalam surga. Tubuh ini harus diubahkan dalam sekejap mata, dan memakai tubuh yang sama seperti yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, sesudah kebangkitannya. Amen. Tidakkah Anda bersukacita sekarang? Tidakkah Anda berglori hati Anda? Tidakkah Anda senang sekarang, saudara? Demi mengetahui bahwa kita bukan makhluk-makhluk duniawi, kita adalah makhluk-makhluk surga yang untuk sementara waktu dibungkus oleh daging duniawi ini. Haleluya, glory. Dan oleh pertolongan roh, maka tubuh ini pun akan dibuat tunduk. Tunduk kepada siapa? Bukan tunduk kepada manusia manapun, bukan tunduk kepada pejabat tinggi, bukan tunduk kepada siapapun, bukan tunduk kepada setan, tapi tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Amen. Selamat berjuang saudara, untuk saudara memastikan bahwa saudara sudah pindah dari maut kepada hidup. Tuhan sudah janjikan firman yang spesial, yang khusus di zaman ini, untuk menyempurnakan dan memanggil, mengumpulkan mempelai wanitanya dari seluruh penjuru bumi. Glory. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Betapa indahnya firman-Mu Tuhan Yesus. Betapa firman-Mu lah yang menghidupkan setiap benih. Firman-Mu lah yang mendatangkan kehidupan ke atas bumi Tuhan. Oleh roh-Mu menghidupkan semua benih-benih-Mu Tuhan. Oleh roh-Mu Tuhan Yesus menghidupkan akan setiap anak-anak-Mu yang hidup di setiap zaman Tuhan. Dan oleh roh-Mu mereka mengenali siapa diri mereka. Bahwa kami anak-anak-Mu bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari Engkau. Engkau yang adalah kudus, suci. Engkau yang tidak pernah berdosa. Dan tidak ada noda dosa sedikit pun. Maka Engkau, Tuhan, haleluya, dengan mendatangkan terang di zaman di mana kami hidup sekarang, maka dengan terang datang, maka terang itu akan menghidupkan benih firman yang sudah Engkau taruh ke dalam hati kami sebelum dunia ada. Maka itu akan bertumbuh, haleluya, dan itu akan menghasilkan kehidupan yang sama sebagaimana Engkau sudah hidup di muka bumi ini. Glory Jesus. Tidak ada dosa, tidak ada tipu, tidak ada dusta, tidak ada perpolitikan, tidak ada keduniawian, tidak ada kegelapan. Semuanya adalah terang, indah, suci, kudus, murni, dan berbicara tentang damai. Glory Jesus. Tuhan, kiranya Engkau berikan pewahyuan ini kepada para pendengar dimanapun mereka berada, supaya mereka menyadari keberadaan mereka, siapa diri mereka, dan mereka mau mendengarkan suara-Mu.
dombaku mendengarkan suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Hamba serahkan para pendengar ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu oleh Roh-Mu berbicara ke dalam hati mereka untuk memberitahukan tentang firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ucap syukur dan kami menyerahkan akan pemberitaan firman-Mu untuk hari Sabtu ke depan dan untuk minggu-minggu yang lain sesuai dengan kehendak-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Hamba mohonkan, berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ingin memberitahukan nomor HP yang bisa Anda hubungi kepada kami 0813 97 18 3317 atau di nomor 0812 602289993. Saya sampaikan salam kepada saudara-saudara yang terkasih yang ada di Paropo, Silalahi, baik di Muara, baik di Lintong, haleluya, dan di tempat-tempat manapun sudah berada, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Brother Ito Rumbayan di sini.